Saudara sebagai penyuluh agama sejak tahun 2017, kemudian SK sampai 2019, kemudian saudara daftar lagi sehingga ada perpanjangan dari 2020 sampai 2024. Fakta menunjukkan bahwa saudara telah bertugas di KUA, dan saudara di KUA itu sudah difungsikan satu, saudara terlibat aktif di dalam penasihatan pernikahan, saudara terlibat aktif dalam membantu penghulu untuk khutbah nikah, atau bahkan membantu penghulu untuk pencatatan. Dan itu sekurang-kurangnya 2 tahun. Jikalau kemudian ternyata saudara tidak ada peluang di sini, tapi ada peluang di penghulu, maka itu ada surat apa tadi? Surat keterangan tadi. Jadi, saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini saya melanjutkan konten yang kemarin, yaitu berkaitan dengan motivasi saya kepada sahabat-sahabat penyuluh se-Jawa Timur untuk mendaftarkan diri sebagai penyuluh P3K. Kemudian ada beberapa pertanyaan berkaitan bagaimana tata cara pendaftaran dan dokumen persyaratan, di mana proses pendaftaran dimulai dari tanggal 21 Desember 2022 kemarin sampai tanggal 6 Januari 2022. Sehingga tinggal beberapa hari lagi, sekali lagi tinggal beberapa hari lagi, dan tinggal bagaimana saudara ini berpacu dengan waktu untuk mendaftarkan diri. Terus bagaimana tata caranya? Sekali lagi, bagaimana tata caranya? Bagaimana tata caranya? Tata caranya adalah ini. Adapun tata cara pendaftarannya, yang pertama adalah saudara yang berminat untuk mendaftarkan adalah membuat akun pada SSCASN. Sekali lagi, membuat akun pada SSCASN. Pelamar wajib melakukan pendaftaran secara online. Jadi, pelamar wajib melakukan pendaftaran secara online. Dengan apa? Mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Untuk apa? Sesuai dengan jadwal ketentuan pada laman resmi yang ada di ini. Ini dicatat ya. https://sscasn.bkn.go.id. Dan pada saat itu, yang kedua, pemilihan formasi. Pelamar, sekali lagi, pelamar hanya boleh memilih satu pilihan saja. Kalau saudara sudah memilih di penyuluh, maka saudara memilih penyuluh. Kalau saudara memilih di guru, saudara bisa memilih di guru. Dan saudara punya peluang dua-duanya. Sekali lagi, saudara punya peluang dua-duanya, terutama penyuluh. Karena sebagian besar penyuluh ini juga ngajar. Sekali lagi, sebagian penyuluh ini adalah ngajar. Ada yang ngajar di TK, SDMI, SMP MTS, Madrasah Aliyah SMA, dan bahkan ada yang mengajar di perguruan tinggi. Tinggal saudara memilih yang mana, yang sekiranya saudara punya peluang. Dan dua-duanya punya peluang, saudara. Saat saudara mengunggah, apa yang saudara persiapkan? Yang pertama, saudara siapkan pas foto formal yang terbaru dengan berlatar belakang warna merah. Sekali lagi, saudara siapkan foto formal terbaru berlatar belakang warna merah. Kemudian saudara siapkan asli KTP, kartu tanda penduduk, atau surat keterangan bagi KTP-nya belum bisa terbit. Dari mana? Dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dukcapil, sebagai bukti identitas kependudukan atau bukti identitas kependudukan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga adalah
asli ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Asli ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Kemudian transkrip, ya, sekali lagi transkrip asli. Nilai terakhir sesuai dengan apa? Sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Namun bagi Anda lulusan perguruan tinggi luar negeri atau lembaga pendidikan luar negeri, maka apa yang perlu disiapkan? Saudara harus melampirkan transkrip nilai disertai dengan asli surat keputusan penetapan dan penyetaraan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Berarti kalau saudara pendidikan tingginya itu nginduknya ke Kementerian Agama, maka di Dirjen Pendis. Jikalau di Kemendikbud, maka di bagian yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di Kemendikbud. Kemudian setelah itu asli surat keterangan memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsionalnya. Ini ya, sekali lagi, asli surat keterangan sebagai pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional. Maka jikalau kemudian saudara guru, maka dibuktikan itu. Kalau saudara pilih di kepenghuluan, maka saudara juga ini buat surat keterangan memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan. Kemudian setelah itu asli surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah ditandatangan dan bermaterai 10.000. Nah, ini langsung kita buka contohnya ya. Langsung kita buka contohnya. Contohnya sekarang kita buka contohnya. Sekarang kita buka contohnya ya. Nah, ini contohnya. Yang pertama adalah contoh surat lamaran. Ini contoh surat lamaran. Ini. Di contoh surat lamaran, yang pertama, surat lamaran ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini sebagainya, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, dan ini sudah ada di surat edaran. Kemudian setelah itu saudara bisa memilih dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti ujian calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama tahun 2022 dengan jenis ketenagaan apa ini? Ditulis di sini. Kalau saudara memilih penghulu ditulis di sini. Kalau saudara memilih penyuluh, sekali lagi, kalau saudara memilih penyuluh ditulis di sini. Kalau saudara memilih guru di sini. Kalau saudara memilih analis di sini. Kemudian sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan satu, asli pas foto terbaru berlatar belakang warna merah. Asli KTP, asli surat KTP sementara yang masih berlaku. Asli ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Asli surat pernyataan bebas narkoba bermateri 10.000. Asli surat siap ditempatkan di seluruh unit kerja Kementerian Agama bermateri 10.000. Sekali lagi, materai ini adalah, kalau di sini materi 10.000, materi tempel ini ya, bukan materi elektronik. Sekali lagi, materi 10.000 ini adalah materi tempel. Kemudian asli surat pernyataan setia kepada UUD 45, Pancasila, NKRI, dan pemerintah yang sah juga bermaterai 10.000. Kemudian surat izin tertulis dari suami atau
istri bagi yang sudah menikah atau orang tua atau wali bagi yang belum menikah. Karena ini bersedia diletakkan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia juga bermaterai berapa? 10.000. Bermaterai 10.000. Kemudian itu tadi adalah surat lamaran. Surat lamaran isinya berisi satu surat pernyataan. Yang pertama ini surat pernyataan. Pernyataan apa? Tidak. Ini pernyataan apa? Surat pernyataan. Surat pernyataan ini. Pernyataan apa saja ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Nah, surat pernyataan itu meliputi ini ya. Isinya adalah surat pernyataan. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama siapa, tempat tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir, kemudian agamanya ya, alamatnya di mana, alamat. Dengan ini ya, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya satu ya, pernyataannya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Berarti kalau pernah dipenjara minimal 2 tahun atau lebih, maka ini tidak bisa daftar. Bagaimana kalau kurang dari 2 tahun, setahun gitu. Kalau berdasarkan ini masih bisa. Yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau dengan hormat sebagai calon, atau tidak dengan hormat sebagai calon pegawai atau PNS, TNI, prajurit TNI, anggota kepolisian, kemudian atau diberhentikan dengan tidak hormat, ya, sebagai pegawai swasta, sekali lagi, termasuk di dalamnya pegawai BUMN atau BUMD. Berarti ini berarti ada, kalau saudara punya pengalaman mengajar untuk daftar di guru, maka bisa dengan surat pernyataan di kepala sekolah ya, dari kepala sekolah. Surat pernyataan. Tentu pernyataan ini dari yang melamar ya, sekali lagi surat pernyataan ini dari yang melamar. Kemudian tidak berkedudukan sebagai calon PNS atau PNS atau prajurit TNI atau anggota kepolisian. Yang keempat, tidak menjadi anggota atau mengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Tentu yang kelima, bersedia ditempatkan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian surat pernyataan. Ini masih ditandatangani oleh pelamar. Masih ditandatangani. Karena sementara sebelum saudara inkrah betul-betul menjadi calon P3K, ini surat pernyataan masih dibentuk seperti ini. Tapi kalau saudara sudah lulus betul, maka ini nanti akan dibuktikan dengan mengurus di rumah sakit. Tapi untuk sementara masih berdaftar ini adalah masih surat-surat pernyataan ini. Yaitu menyatakan tidak terlibat. Ini. Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah dan tidak akan terlibat dalam penggunaan dan atau pendistribusian obat-obat terlarang, narkotika, zat adiktif, dan psikotropika. Ini surat pernyataan. Kemudian ini masih dibuat oleh pelamar. Surat pernyataan apa? Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya setia kepada UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan pemerintah yang sah. Ya, ini masih dibuat oleh pelamarnya sendiri. Kemudian sekarang surat izin dari suami sekarang. Surat izin dari suami. Ini. Yang bertanda tangan di bawah ini nama pelamar. HP telah mendapatkan izin dari suami atau istri atau orang tua. Nama siapa?
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi yang dilamar. Maka saudara melamar ini pun bisa dipilih ya. Kalau di situ peluangnya ada di mana. Kalau saudara ngelamarnya, formasi ngelamarnya di Jawa Timur, ya tugasnya di Jawa Timur. Kalau saudara formasi lamarannya Kalimantan, berarti saudara melamar di formasi yang ada di Kalimantan itu. Ini ada dua, tanda tangan pelamar di bubuh materai, kemudian suami di sampingnya ada suami, garis miring istri, garis miring orang tua, garis miring wali dari pelamar. Kemudian ini yang berkaitan dengan itu. Jadi saudara kalau bingung dengan surat-surat keterangan, maka sesungguhnya inilah syarat-syarat tadi sudah sangat jelaskan. Kalau saudara penyuluh agama ya lampirkan SK asli tadi. Sekali lagi, kalau saudara penyuluh agama, maka saudara lampirkan SK asli tadi. Ini ya. Ini persyaratan umum ya, di persyaratan umum. Di persyaratan umum. Jadi dokumen-dokumen yang umum tadi ada ijazah asli, kemudian ada KTP, kemudian ada surat keterangan pengalaman kerja tadi. Surat keterangan pengalaman kerja kalau saudara penyuluh sudah punya SK honorer, itu sudah asli itu. Itu sudah ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Kalau saudara belum memiliki itu, kemudian saudara akan melamar sebagai guru, nah ini baru saudara bisa ini. Kalau saudara kebetulan selain persyaratan umum tadi, masih ada persyaratan khusus. Sekali lagi, selain persyaratan umum tadi, masih ada persyaratan khusus. Apa yang menjadi persyaratan khusus itu? Yang menjadi persyaratan khusus adalah dokumen persyaratan khusus yang perlu disiapkan adalah jikalau Anda yang akan melamar sebagai guru X THK 2 atau asli kartu identitas PTK dari aplikasi Simpatika Kementerian Agama bagi pelamar jabatan guru. Jadi untuk yang melamar di Simpatika untuk jabatan guru, maka ini jabatan guru, maka ada kartu asli peserta ujian seleksi CASN tahun 2021. Kemudian bagi pelamar jabatan guru yang selain tadi, maka perlu ada asli sertifikat kompetensi atau sertifikasi pendidik guru sesuai dengan jabatan yang akan dilamar. Ada sertifikasi guru. Kemudian untuk dosen, lagi untuk formasi jabatan dosen pada formasi umum, jabatan dosen pada formasi umum, maka asli hasil unduhan data profil dosen yang ada di aplikasi EMIS Kementerian Agama. Ada di aplikasi EMIS Kementerian Agama. Kemudian atau asli bukti NIDN. Jabatan asli NIDN bagi yang umum. Apakah ini dosen yang ngajar di perguruan tinggi selain ini, maka bukti NIDN, nomor induk dosen nasional. Kemudian asli sertifikat kompetensi atau sertifikat pendidik dosen sesuai dengan jabatan yang akan dilamar bagi pelamar jabatan dosen. Kemudian untuk jabatan penyuluh agama, ya, jabatan penyuluh agama adalah asli unduhan data profil pribadi dari aplikasi EPA. Manakala ada di antara saudara penyuluh yang sudah jadi penyuluh lama, tapi kemudian di tahun 2021 itu di PAW, pertanyaannya, data saudara di aplikasi EPA masih ada enggak? Atau sudah terhapus, atau sudah digantikan?
Tapi persyaratan sebelumnya adalah bahwa untuk jabatan ini adalah bagi Anda yang sampai detik ini masih menjadi honorer yang ada di Kementerian Agama. Maka data profil pribadi aplikasi EPA Kementerian Agama ini bagi jabatan penyuluh agama ini diunduh ya, data profil pribadi itu. Ini persyarat. Kemudian barangkali di antara saudara penyuluh yang ingin jabatan fungsional lain, maka tentu ada asli surat keputusan yang sah bagi dari pejabat yang berwenang dengan dari Kementerian Agama, surat yang sah dari pejabat yang berwenang dari Kementerian Agama bagi formasi jabatan fungsional lain. Nah, ini. Maka ada yang untuk memungkinkan buat saudara ini yang bisa dipahami untuk terkait itu. Kebetulan saudara adalah penyuluh agama. Sekali lagi, kalau kebetulan saudara adalah penyuluh agama. Saudara sebagai penyuluh agama sejak tahun 2017, kemudian SK sampai 2019, kemudian saudara daftar lagi sehingga ada perpanjangan dari 2020 sampai 2024. Fakta menunjukkan bahwa saudara adalah telah bertugas di KUA dan saudara di KUA itu sudah difungsikan satu. Saudara terlibat aktif di dalam penasihatan pernikahan. Saudara terlibat aktif dalam membantu penghulu untuk khutbah nikah atau bahkan membantu penghulu untuk pencatatan. Dan itu sekurang-kurangnya 2 tahun. Jikalau kemudian ternyata saudara tidak ada peluang di sini, tapi ada peluang di penghulu, maka itu ada surat apa tadi? Surat keterangan tadi. Jadi saudara butuh surat keterangan ini. Jadi saudara butuh surat keterangan memiliki pengalaman di bidang kerja itu. Karena di Jawa Timur ini ada peluang 500 penghulu. Insya Allah ada peluang 500 penghulu. Jadi saudara yang kebetulan di sini tidak masuk ya. Sekali lagi saudara kalau di sini tidak masuk di penyuluh, karena bagaimanapun juga di penyuluh ini ada syarat-syarat ini. Dan kebetulan kalau saudara S1 Bahasa dan Sastra Arab, itu ada peluang di mana? Ada peluang di formasi penghulu. Sekali lagi saudara ada peluang di formasi penghulu. Nah, inilah yang kemudian mudah-mudahan saudara tahun ini bisa berkesempatan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat apapun yang kita lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.